Barakallahu fiik. Al-usul ats-tsalatsah, matan dan terjemah. 4 kewajiban setiap muslim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 4 kewajiban setiap muslim. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam disertai dalil-dalilnya. Yang kedua adalah mengamalkannya. Yang ketiga adalah mendakwahkannya. Yang keempat adalah sabar atas gangguan dalam melaksanakannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, serta yang menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Lalu berikutnya, lauma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah bagi makhluknya selain surat ini, niscaya ia telah mencukupi. Imam Bukhari rahimahullah berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Dalil hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun atas dosamu. Surat Muhammad ayat 9. Oleh karena itu, ilmu didahulukan sebelum berkata dan beramal. 3 keyakinan terhadap Allah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari pula 3 hal berikut ini dan mengamalkannya. Ya, jadi ini sudah tentang man rabbuk atau ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang pertama, wajibnya mengetahui 3 keyakinan terhadap Allah ini. Pertama adalah Allah lah yang menciptakan dan memberi rizki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar, tetapi mengutus seorang Rasul kepada kita. Barang siapa yang mentaatinya akan masuk surga, dan barang siapa yang menentangnya akan masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasul fa'akhadnahu akhdahu wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, lalu Fir'aun menentangnya, maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat. Muzammil 15-16. Lalu yang kedua yaitu, sesungguhnya Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu pun bersamanya dalam ibadah kepadanya, baik malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Al-Jin ayat 18. Yang ketiga adalah, barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk berwala atau berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun ia adalah kerabat dekatnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Mujadilah ayat 22. Lalu berikutnya adalah tentang makna hanif, yaitu ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya, bahwa agama Ibrahim yang hanif adalah engkau menyembah Allah semata dan memurnikan ketaatan kepadanya. Demikian itu yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia dan tujuan diciptakannya mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat 56. Makna ya'budun adalah menyembahku, adalah yuwahiduna, mentauhidkanku.
Hal teragung yang diperintahkan Allah adalah tauhid, yaitu menyendirikan Allah dalam ibadah. Sementara hal yang sangat dilarangnya adalah kesyirikan, yaitu menyembah selain Allah bersama dengan menyembah Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun. An-Nisa 36. 3 hal yang wajib diketahui setiap muslim apabila ditanyakan kepadamu apa usul salasah, atau 3 hal mendasar yang wajib diketahui oleh tiap-tiap muslim, maka jawablah, seorang hamba mengenal Tuhannya, lalu mengenal agamanya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengenal Allah, ya, bahwa apabila ditanyakan kepadamu siapa Tuhanmu, maka jawablah, Tuhanku adalah Allah yang telah memeliharaku dan seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Dia adalah sesembahanku, aku tidak memiliki sesembahan selain Dia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Al-Fatihah ayat 2. Segala sesuatu selain Allah adalah alam atau makhluk. Apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Tuhan, maka jawablah dengan tanda-tanda kekuasaan dan makhluk-makhluknya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. Di antara makhluknya adalah langit yang 7 dan bumi yang 7 serta apa yang ada di antara keduanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Fussilat ayat 37, dan sebagian dari tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari, bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la yasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Lalu dalil berikutnya adalah surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia tinggi di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Lalu berikutnya, Rob atau Tuhan adalah yang disembah. Dalil hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, artinya dulu, hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, al-khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan semua ini adalah yang berhak untuk diibadahi. Jenis-jenis ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, iman, dan ihsan. Di antaranya pula doa, khauf atau takut, roja atau berharap, tawakal, roghbah berharap amalnya diterima, rohbah cemas amalnya ditolak, khusyuk lalu rohbah cemas amalnya ditolak. Kalau roghbah adalah berharap amalnya diterima, kalau rohbah cemas amalnya ditolak, khusyuk lalu khosyah takut, inabah tobat, isti'anah minta pertolongan, isti'adah minta perlindungan dari gangguan setan,
istighatsah, minta pertolongan saat genting, menyembelih, bernazar, dan ibadah-ibadah lainnya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Al-Jin ayat 18. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Barang siapa yang memalingkan satu saja ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia seorang musyrik lagi kafir, batal keislamannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Al-Mu'minun ayat 117. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah. At-Tirmidzi 3371. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang yang merasa tidak butuh dari berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Ghafir ayat 60. Dalil khauf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah engkau takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika engkau orang beriman. Imran ayat 175. Dalil roja adalah firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal sholih dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Al-Kahfi 110. Dalil tawakal yaitu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang mukmin. Al-Maidah 23. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupinya. At-Thalaq ayat 3. Dalil rohbah dan khusyuk adalah firman Allah, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Al-Anbiya 90. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas dan mereka khusyuk kepada kami. Dalil khasyah adalah firman Allah, "Fala takhshawhum wakhshawni." Maka janganlah engkau takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Al-Baqarah 150. Dalil inabah adalah firman Allah, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Dan bertaubatlah kepada Tuhanmu dan serahkanlah dirimu kepadanya. Az-Zumar ayat 54. Dan dalil isti'anah yaitu, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Al-Fatihah ayat 4. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Dalil isti'adzah adalah, "Qul a'udzu birabbil falaq." Qul a'udzu birabbin nas, ya. Aku berlindung pada Tuhannya Al-Falaq, dan aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Dalil istighatsah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Jika engkau beristighatsah kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan mengabulkan bagimu. Anfal ayat 9. Dalil dari as-sunnah, Allah la'anallaha man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih karena selain Allah. Hadis riwayat Muslim 1978. Dalil menyembelih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ayat 162. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. An'am ayat 162, 163. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dalil nazar adalah firman Allah,
yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Al-Insan ayat 7. Mengenal agama. Sekarang bab kedua ya, yaitu mengenal agama. Dasar yang kedua, mengenal agama Islam disertai dalil-dalilnya. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Islam memiliki 3 tingkatan, ada Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing tingkatan memiliki rukun tersendiri. Rukun Islam ada 5, syahadatain, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah al-Haram. Dalil syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Imran ayat 18. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Lafaz la ilaha menafikan seluruh yang disembah selain Allah, dan lafaz la ilaha dan lafaz illallahnya menetapkan, illallah adalah menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadah kepadanya, begitu juga tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Tafsir tentang ini akan jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal kepada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Az-Zukhruf ayat 26-28. Lalu berikutnya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Al-Imran ayat 64. Dalil syahadat Muhammad Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin Ra'ufur Rahim. Taubah ayat 128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amaro. Jadi makna syahadat Muhammad Rasulullah ada 5 ya. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amaro, yaitu mentaati Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang diperintahkannya. Yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan Nabi SAW terhadap apa yang dikabarkannya. Yang ketiga adalah menjauhi ya, ijtinabu manaha anhu wa zajaro, menjauhkan apa yang Nabi SAW larang dan peringatkan. Lalu yang keempat adalah an la yu'badallah illa bima syara'a, Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang Nabi SAW syariatkan. Dalil salat, zakat, dan tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah."
Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Dalil puasa adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Dalil haji adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-Imran ayat 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Tingkat kedua yaitu iman. Tingkatan kedua yaitu iman. Iman memiliki 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu adalah cabang dari iman. Rukun iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dalil mengenai rukun yang 6 ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya. Al-Baqarah ayat 177. Adapun dalil takdir adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Al-Qamar 49. Tingkatan ketiga adalah ihsan. Ihsan hanya memiliki satu rukun, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Bukhari Bukhari nomor 50 dan Muslim nomor 8. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin. An-Nahl 128. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Dan firman-Nya pula, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fih. Tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan dan tidak pula membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan tidak pula kamu mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami melihatmu di waktu kamu melakukannya. Yunus ayat 61. Dalil dari As-Sunnah adalah hadis Jibril yang terkenal dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadisy sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi wa qala, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Qala, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Faqala, sadaqta. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni
anil iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal ammatu rabbataha wa antarol hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Qala summan talaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi SAW dan menyandarkan lututnya pada lutut beliau serta meletakkan tangannya di atas paha beliau. Selanjutnya dia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Beliau menjawab, "Islam itu Anda bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Anda mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika Anda mampu melakukannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran, dia yang bertanya tetapi dia pula yang membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Anda beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Dia berkata, "Engkau benar." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Beliau menjawab, "Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Jika Anda tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat Anda." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang kiamat." Beliau menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Selanjutnya, orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, "Jika budak perempuan telah melahirkan anak majikannya, jika Anda melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan pengembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan, kemudian pergilah ia, aku diam beberapa lama, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, 'Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu?' Saya menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Ia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.'" Hadis riwayat Muslim nomor 8. Mengenal Nabi Muhammad SAW. Dasar yang ketiga yaitu mengenal Nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim dari Quraisy dan Quraisy dari Arab dan Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Usia beliau 63 tahun, yang 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Awal kenabian Nabi SAW dengan turunnya wahyu surat Al-Alaq dan kerasulan dengan turunnya wahyu surat Al-Muddathir. Negeri beliau Mekah. Allah mengutus beliau sebagai pemberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir." Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi agar memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Al-Muddathir 1-7. Makna kum fa'anzir adalah berilah peringatan dari kesyirikan dan ajaklah kepada tauhid. Warabbaka fakabir maknanya adalah agungkanlah dia dengan tauhid. Lalu makna wathiyabaka fatahhir adalah bersihkanlah amalanmu dari kesyirikan. Lalu makna
rajza fahjur adalah perbuatan dosa dengan menyembah berhala dan cara mengatasinya dengan meninggalkannya dan berlepas diri darinya dan pelakunya. Untuk hal ini beliau Shallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun untuk mengajak kepada tauhid setelah 10 tahun kenabian. Beliau dinaikkan ke langit dan mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Beliau Shallallahu alaihi wasallam sholat di Mekah selama 3 tahun. Setelah itu diperintah hijrah ke Madinah. Hijrah adalah berpindah dari ke negeri kesyirikan ke negeri Islam. Hijrah diwajibkan atas umat ini dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Hal ini tetap berlaku hingga terjadinya kiamat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, "Bagaimana keadaan kalian dulu?" Mereka menjawab, "Kami dulu adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." An-Nisa 9799. Dan firman-Nya pula, "Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun." Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Al-Ankabut ayat 56. Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, sebab turunnya ayat ini mengenai kaum muslimin yang tinggal di Mekah yang belum berhijrah. Allah memanggil mereka dengan sebutan keimanan. Dalil hijrah dari as-sunnah adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wala tanqati'a taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha." Hijrah tidak akan terputus hingga taubat terputus, dan taubat tidak akan terputus kecuali matahari terbit dari barat. Abu Dawud 2479. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah, beliau Shallallahu alaihi wasallam diperintah dengan syariat Islam yang masih tersisa seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf, nahi mungkar selama 10 tahun. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan agama sempurna. Beginilah agama Islam, tidak ada kebaikan melainkan beliau Shallallahu alaihi wasallam telah menunjukkannya kepada umatnya, dan tidak ada keburukan melainkan beliau Shallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya kepada umatnya. Kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, dan keburukan yang diperingatkan adalah kesyirikan dan seluruh yang dibenci dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh manusia dan mewajibkan seluruh jin dan manusia mentaatinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Al-A'raf ayat 158. "Wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya." Dengan beliau Sallallahu alaihi wasallam Allah menyempurnakan agamanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-Maidah ayat 3. "Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu, dan telah kucukupkan nikmatku padamu, serta telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Dalil atas kematian Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun." Sesungguhnya engkau akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati, kemudian benar-benar kalian pada hari kiamat bantahan di sisi Tuhanmu. Az-Zumar 30:31. Apabila manusia meninggal, mereka akan dibangkitkan kembali. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Toha 55.
Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ambatakum minal ardi nabata tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu dengan sebenar-benarnya. Surat Nuh 17:18. Setelah kebangkitan mereka dihisab dan dibalas amal perbuatannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik atau surga. An-Najm 31. Barang siapa yang mendustakannya maka dia kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. At-Taghabun ayat 7. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Allah mengutus seluruh rasul alaihimus salatu wassalam sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulam mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'da rusul. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwa Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam adalah inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. An-Nisa ayat 163. Setiap umat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada mereka, dari Nuh hingga Muhammad SAW, memerintahkan mereka untuk menyembah hanya kepada Allah dan melarang mereka menyembah tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tauhid. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk mendakwahkan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hamba agar mengingkari tauhid dan mengimani Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, at-tauhidu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'bud au matbu' au muta' au tawaghit katsirah wa ru'usuhum khamsah. Iblis la'natullah wa man ubida wa huwa radin wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Tauhid adalah setiap yang disembah, diikuti dan ditaati secara melampaui batas oleh hamba. Tauhid ada banyak dan ketuanya adalah ada 5, yaitu 1. Iblis, semoga laknat Allah atasnya. 2. Seseorang yang ridho disembah. 3. Seseorang yang mengajak manusia agar menyembahnya. 4. Seseorang yang mengaku mengetahui hal gaib. Dan 5. Seseorang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Dalam I'lamul Muwaqqi'in ayat nomor 50. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang mengingkari kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bulur tali yang amat kuat. Al-Baqarah 256. Inilah makna la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pangkal segala urusan adalah Islam, pondasinya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah.
Ahmad nomor 22016. Allahu alam, semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.